Hai semua, namaku Abby dan umurku 16 tahun. Tahun ini aku memilih untuk menjual keperawananku ke penawar tertinggi. Tapi semua jadi gila saat aku tahu siapa penawarnya. Sejak kecil, hidupku mudah. Bapakku punya bisnis sendiri dan menghasilkan cukup banyak uang. Jadi, keluargaku memang lumayan kaya. Hingga usia 16 tahun, aku punya semua yang aku inginkan. Tapi suatu hari saat aku pulang sekolah, aku melihat bapakku menangis parah. Itu aneh banget. Aku nggak pernah lihat dia sedih sebelumnya. Dia bilang dia harus tutup perusahaannya karena masalah finansial. Dia harus bayar kompensasi semua stafnya, yang artinya kami sekarang nggak punya apa-apa. Bapakku terpukul banget. Aku nggak kuat lihat dia kayak gini. Setelah semua yang dia lakukan untuk keluarga kami. Ibuku nggak punya pekerjaan, jadi aku merasa aku harus bantu. Tapi aku baru 16 tahun, apa coba yang bisa aku lakukan? Malam itu, aku buka Reddit dan bertanya, semuanya, aku perempuan 16 tahun yang butuh banyak uang. Ada ide? Aku dapat banyak jawaban. Mayoritas nggak berguna, tapi aku dapat satu pesan yang aneh banget. Ada pria yang bertanya, "Hey, kamu perawan?" Aku pikir itu cuma orang mengerikan yang iseng, jadi aku diamkan saja. Tapi dia kirim pesan lagi dan kali ini aku jadi tertarik. Dia bilang, karena kalau iya, saya bisa bantu kamu dapat ratusan ribu dolar dalam satu malam. Serius? Aku pikir ini nggak mungkin beneran. Aku benar-benar penasaran, jadi aku balas pesan dia. Dia kirim link ke website dan sejujurnya, aku nggak percaya apa yang aku lihat. Situs ini punya banyak foto perempuan dan spanduk di bagian atas bilang kalau mereka menjual gadis perawan berkualitas. Ini beneran, perempuan jual keperawanan mereka. Ada ratusan ulasan dan testimoni dari pelanggan yang puas. Dan karena itu adalah transaksi satu kali selesai, mereka menagih biaya yang luar biasa tinggi. Mungkin ini karena aku depresi, dan kalau dipikir lagi, aku menyesali semua ini. Tapi aku balas pesan orang itu dan bilang iya, aku perawan. Jadi aku suruh dia untuk mendaftarkan aku. Dia bilang dia butuh dua hal, foto dan bukti kalau aku perawan. Aku harus mengunjungi dokterku untuk check up dan kirimkan dia foto dari laporan medisnya. Jijik! Tapi aku lakukan itu. Dan 2 hari kemudian aku punya profil di website dia. Untungnya, dia menyamarkan mukaku supaya tetap anonim. Sejujurnya, kamu nggak bisa tahu kalau itu aku. Jadi, aku merasa lebih baik tentang semua ini. Tapi aku nggak punya banyak waktu, karena kurang dari seminggu, ada yang buat penawaran. Orang kaya di kotaku menawarkan 150.000 untuk mengambil keperawananku. Aku nggak bisa lihat foto dia, tapi umurnya 40 tahun dan dia sudah sering pesan perempuan sebelumnya. Setelah beberapa hari penuh perjuangan dan emosi yang naik turun, aku bilang iya. Pemilik situs itu mengatur semuanya. Yang harus aku lakukan hanya datang ke hotel terdekat di Jumat malam. Aku gugup banget. Aku sudah pernah punya pacar, tapi kita nggak pernah melakukan itu. Aku berusaha menenangkan diri. Sesusah apa sih? Palingan dia nggak berharap banyak, kan? Aku bilang ibuku kalau aku mau ke rumah teman. Dan aku pergi ke hotel itu. Aku punya asisten menemaniku untuk memastikan keamananku. Tapi saat aku sampai ke pintu kamar hotel, dia mengantarku masuk sendirian. Dan itulah momen yang mengubah hidupku selamanya. Ada banyak kelopak bunga di atas kasur dan piring besar penuh makanan di meja. Tapi ada seorang pria berdiri di dekat jendela. Pria yang aku kenal. Itu bapakku. Aku hampir jatuh ke lantai karena aku benar-benar kaget. Apa dia mau menangkap aku? Apa ini sudah diatur? Enggak. Melihat dari reaksi dia yang kaget saat lihat aku, ini semua beneran. Abby? Dia teriak. Apa-apaan? Bapak? Ada apa ini? Enggak, tolong jangan bilang ibu kamu ya. Tapi aku pikir bapak nggak punya. Dan mendadak semua jadi jelas. Karena ini kita jatuh miskin? Aku tanya. Karena bapak ngelakuin ini?
Bapakku menangis dan mulai memohon padaku. Tapi aku lari keluar dari kamar hotel. Habis gimana? Aku benar-benar shock. Aku lari ke rumah tanpa lihat ke belakang sekalipun. Aku bangun semalaman menunggu bapakku untuk pulang. Menunggu ketukan pintu yang aku takuti supaya kita bisa omongin hal ini. Tapi ini hal yang paling menyedihkan. Bapakku nggak pernah pulang. Aku dan ibuku harus telepon polisi dan bilang kalau bapakku menghilang. Tapi diam-diam, aku tahu yang sebenarnya. Dia malu karena kelakuannya, terlalu malu untuk kembali lagi. Tapi sesuatu yang aneh terjadi. $150.000 tiba-tiba muncul di rekening bank aku secara ajaib. Dan gak cuma itu, ada berita di transaksi itu. Tulisannya, maafkan aku. Aku memilih untuk cerita semuanya ke ibuku, bapakku, transaksi keperawanan, semuanya. Ibuku sedih, tapi senang karena dia tahu yang sebenarnya. Uang itu nggak mengembalikan hidup kami yang mewah, tapi itu membantu kami untuk terus maju. Aku dan ibuku sekarang tinggal di rumah baru, dan bapakku masih tidak tahu di mana. Dan setelah semua itu, aku masih perawan. Tapi aku memilih untuk nggak menjual itu lagi.